Mari kita sama-sama membacakan susunan acara pada hari ini. Acara Salat Idul Adha 1440 Hijriah atau 2019 Masehi di Masjid Nurul Jihad SPP. Acara pertama pembukaan, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Bupati Bulukumba. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Bajib Binasa, Bapak Haji Jupri. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Sambutan Bupati Bulukumba pada Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah bertepatan dengan Ahad tanggal 11 Agustus tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat masyarakat Kabupaten Bulukumba yang saya cintai dan yang saya banggakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekalian, inilah beberapa hal yang penting saya sampaikan. Semoga berkenan dan memberikan motivasi bagi kita untuk saling memberi dan menerima sebagai bentuk pemaknaan hakikat kemanusiaan, sebagaimana yang menjadi refleksi perayaan Idul Kurban yang kita laksanakan saat ini. Pada akhirnya saya atas nama pemerintah daerah serta selaku pribadi bersama keluarga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah tahun 2019. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bulukumba Andi Muhammad Sukri Andi Satyawali. Kaum muslimin dan muslimat, demikian sambutan Bupati yang dibawakan oleh Bapak Kepala Desa Bajib Binasa. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya berturut-turut yang bertindak sebagai Bilal. Kami mohon kesediaan Bapak Imran sebagai Bilal. Kemudian imam salat Idul Adha oleh Bapak Muhammad Anas. Selanjutnya Hatib Idul Adha akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Hadi Kasmajaya, Hadi Kasmaja DS SPD MPD dengan tema dengan hikmah Idul Adha mari kita membangun peradaban melalui keteladanan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Mari kita sama-sama mengikuti acara secara turut-turut. Takaberena ragam mulai 5 takaberena ragam maluai iami tendria bilani takabere harange nenia takabere intikalange nia dia senge takabere haram riwentu purata salik nia dosi intikalange riwentu tetota pole risuyune narisunagena bajai ripalawanna tasendie takabere subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya ro ikabitu ditakabere mamulange, iya toro ikalima ditakabere madua. Salli sunnatainil adha raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa wa'azza jundahu wa hasamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hasan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha pada pagi hari yang indah ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Dari ribuan nikmat yang kita rasakan hari ini, paling tidak harus kita syukuri 3 nikmat besar yang kita rasakan sekarang. Yang pertama, nikmatul hayat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bangun dari tidur tadi malam. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bangun dari kematian kecil tadi malam. Akhirnya kita bisa hadir di masjid ini. Harus kita syukuri. Boleh jadi ada saudara kita yang berniat sholat Idul Adha kemarin dan tadi malam meninggal dunia dan akhirnya tidak hadir melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua, nikmatus sihat, nikmat kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Akhirnya kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan akhirnya kita bisa duduk di masjid ini karena kita sehat. Coba kita sakit, kita baring di rumah atau baring di rumah sakit, dan boleh jadi ada kasihan saudara kita yang sakit hari ini tidak juga hadir melaksanakan sholat Idul Adha. Patut kita syukuri. Yang ketiga, nikmatul iman, dan ini yang paling penting. Biar kita hidup, biar kita sehat, kalau iman dalam jiwa tidak ada, tidak mungkin kita bersemangat bangun pagi-pagi, mandi di tengah dinginnya pagi hari di kampung kita, bergegas ke masjid untuk sholat, dan insya Allah mengikuti khutbah Idul Adha dengan jiwa yang penuh hikmat, dengan penuh ketakwaan, mulai dari awal hingga akhir. Patut kita syukuri jamaah sekalian. Selanjutnya, salawat dan salam semoga
senantiasa membasahi bibir-bibir kita sekalian kepada manusia terbaik sepanjang sejarah yang pernah diciptakan oleh Allah, kepada manusia yang menjadi panutan kita, kepada salah seorang nabi, satu-satunya nabi yang mendapat mandat perintah dari Allah bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, di mana tidak ada syafaat selain darinya. Kita berdoa, semoga kita semua yang hadir bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan hari raya yang di kita disebut dengan beberapa nama. Ada yang menyebutnya hari raya Idul Adha, ada yang menyebutnya hari raya Idul Kurban, ada yang menyebutnya hari raya haji. Disebut hari raya Idul Adha karena memang kita diperintah untuk menyembelih. Disebut hari raya kurban karena memang hari raya ini kita diminta untuk berkurban. Bahkan siapa yang mampu di antara bapak ibu tidak berkurban, Nabi kita mengancam, la yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami, jangan dekati masjid kami, jangan dekati musalla kami. Siapa yang mampu tapi tidak berkurban. Berkurban juga jamaah sekalian merupakan ujian ketakwaan bagi seorang hamba. Rasulullah mengingatkan kita, dan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalullah lahumuha wala dimahuha walakin yanalut taqwa minkum. Bukan dagingnya, bukan darahnya, sembelihan kurbanmu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Kurban jamaah adalah bentuk kesyukuran seorang hamba atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kata Allah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi banyak nikmat kepada kalian. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Disebut hari raya haji atau lebaran haji karena memang hari ini jutaan manusia umat Islam dari seluruh dunia, khusus dari Indonesia, ada sekitar 200.000 orang lebih penduduk kita yang sedang melaksanakan hari raya dan melakukan perjalanan haji di tanah suci. Kita berharap dan berdoa semoga saudara-saudara kita bisa pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kita pun harus berdoa jemaah sekalian. Bagi kita yang belum sempat dan belum pernah menginjakkan kaki di tanah suci, memenuhi panggilan Allah, mari kita berikhtiar dan berdoa. Semoga Allah memisahkan kita, memampukan kita sebelum kita meninggal dunia. Semoga Allah memanggil kita sekali saja dalam hidup kita, bisa menginjakkan kaki, menziarahi kuburannya Nabi Muhammad SAW, bisa berhaji atau berumrah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apapun sebutannya jemaah sekalian, yang pasti bahwa hari ini, hari raya ini adalah hari raya yang istimewa yang patut kita renungkan bersama. Hari raya yang penting yang patut kita ambil hikmahnya, pelajari, imani dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Imam Ash-Shawkani dalam kitab Nailul Awtar, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hasihil udiyah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan udiyah atau Idul Adha itu? Kemudian Nabi kita menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itulah tradisi ayahanda kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan udiyah Idul Adha itu?" Nabi kita menjawab, yang dimaksud dengan udiyah Idul Adha itu adalah tradisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi jamaah sekalian, kalau kita berbicara Idul Adha, maka tentu kita akan berkisah dan bercerita, mengambil hikmah dari tradisi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dengan memperingati Idul Adha ini, hari raya penyembelihan ini, kisah-kisah Ibrahim yang bijak ini, kita bisa mengenang dan mengambil hikmah untuk kebaikan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan dengan mengenang Nabiullah Ibrahim, kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang dekat dengan Allah, yang berjuang menegakkan kebenaran di hadapan Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, paling tidak ada 3 hal yang harus kita renungkan bersama. Pertama, belajar dari Ibrahim ketika dia muda. Karena saya lihat jamaah ada yang anak muda. Yang kedua, kita coba belajar ketika Ibrahim menjadi bapak atau menjadi orang tua. Karena jamaah pun banyak yang orang tua saat ini. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana Ibrahim ketika menjadi pemimpin. Karena saya lihat di tengah-tengah kita hadir pemimpin-pemimpin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, ketika Ibrahim sebagai anak muda, saudaraku anak muda, Ibrahim ketika muda adalah orang yang cerdas, macan. Ibrahim ketika muda selalu menggunakan pikirannya untuk melihat apa-apa yang ada di depannya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Ibrahim muda mencari Tuhan dan berdebat dengan kaumnya yang syirik, kafir. Karena dulu kaumnya itu ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Suatu ketika Nabi Ibrahim muda berdebat. Nabi Ibrahim melihat bintang di malam hari. Dia bilang, "Apakah bintang ini Tuhanku?" Tiba-tiba bintang hilang dan tenggelam. Ibrahim berkata, "Tuhan tidak mungkin tenggelam dan hilang." Ibrahim muda melihat bulan di malam hari. "Apakah ini Tuhan?" Bulan hilang dan tenggelam. Ibrahim muda berkata, "Tuhan tidak mungkin hilang dan tenggelam." Paginya Ibrahim melihat matahari yang lebih besar. Berkatalah Ibrahim, "Apakah ini Tuhan? Inikah Tuhan?" Ternyata tak lama matahari juga tenggelam ketika malam tiba. Ibrahim berkata, "Ini bukan Tuhan." Bertanyalah umatnya, "Kalau begitu Ibrahim, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu?" Ibrahim berkata, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah yang ke-79, dalam ayat ke-79 Al-An'am, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin."
Sesungguhnya Tuhanku, aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tuhanku adalah yang menciptakan bintang yang hilang itu. Tuhanku yang menciptakan bulan itu. Tuhanku yang menciptakan matahari itu. Itu adalah Tuhanku. Itulah Ibrahim muda, cerdas. Ibrahim muda juga pemberani. Berani dia menegakkan kebenaran. Suatu ketika Nabi Ibrahim di suatu tempat ada banyak patung yang disembah oleh orang-orang kaumnya. Nabi Ibrahim kemudian datang menghancurkan patung-patung itu. Berani Nabi Ibrahim karena benar dihancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, bahkan Raja Namrud pada waktu itu. Apa yang terjadi? Dari sekian banyak patung yang dia hancurkan, ada satu patung jamaah yang dia simpan, dan itu patung yang paling besar. Dia sisakan itu dan dia gantungkan kapak di lehernya. Ketika datang utusan Raja Namrud menemui Ibrahim, Ibrahim, kau pasti yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, karena hanya kau yang melawan kami, hanya kau yang tidak mau patuh dan beriman kepada Tuhan patung kami. Kata Ibrahim, bukan saya. Kalau kau mau tahu siapa yang hancurkan patungmu, Tuhanmu, tanya kepada patung yang besar itu. Di lehernya masih ada kapak. Tanya dia. Berkata kaumnya, hei Ibrahim, kau gila ya? Bagaimana mungkin patung yang tidak bisa bicara itu menjawab dan bicara? Bagaimana mungkin patung yang tidak bisa bergerak itu, Ibrahim, bisa menghancurkan semua patung-patung ini? Ibrahim muda berkata, kamu yang gila. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu tahu patung itu tidak bisa bicara, kalau kamu tahu patung itu tidak bisa memberikan kamu rezeki, kalau kamu tahu patung pohon itu tidak bisa memberikan kamu rezeki, anak dan sebagainya, kenapa kau sembah dia? Mintalah, suruh bicara, suruh bergerak. Ternyata kaumnya tidak bisa bicara. Ibrahim menang waktu itu. Karena marah, datanglah Raja Namrud memerintahkan Ibrahim harus dibakar. Dibakar Nabi Ibrahim, disiapkan kayu banyak besar, dibakar, apinya membara. Nabi Ibrahim dibawa ke atas bukit, dilempar Nabi Ibrahim masuk dalam api yang menyala-nyala. Tapi kuasa Allah, karena Nabi Ibrahim berani dalam kebenaran, kuasa Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, jemaah. Qul ya nar kauni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang panas menyala-nyala, dingin kau jadi dingin. Ini perintah Allah. Dingin kau api, selamatkan Nabi Ibrahim. Luar biasa jamaah. Nabi Ibrahim ketika keluar dari api malah kedinginan. Dingin menggigit Nabi Ibrahim. Padahal api menyala-nyala. Dan beberapa kaumnya bajunya robek-robek karena kepanasan. Tapi kuasa Allah, karena keberanian dan kebenaran Nabi Ibrahim muda, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam lepas dari api yang menyala-nyala yang panas dengan firman Allah tadi, Qul ya naru kauni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu akbar walillahilhamd. Wahai anak muda, belajarlah dari Ibrahim ini. Ibrahim cerdas, selalu berpikir apakah ini baik atau tidak. Anak muda, kalau kalian menulis di Facebook status apapun, pikirkan apakah itu baik atau buruk. Kalau kalian menebarkan berita, kirim berita, jangan sampai itu berita hoax, berita bohong yang bisa mengakibatkan kamu masuk ke dalam penjara, kamu mendapatkan dosa dan sebagainya. Berpikirlah, jadilah pemuda yang cerdas di desa Bani Minasa ini. Jadilah pemuda yang berani menegakkan kebenaran. Ibrahim juga dekat dengan Allah. Hampir seluruh hidupnya dia habiskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadilah anak-anak muda yang membanggakan desamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang paling penting, belajarlah dari Nabi Ibrahim ketika menjadi bapak, atau ketika Nabi Ibrahim menjadi orang tua. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ketika menjadi bapak adalah bapak yang bijaksana, Pak. Bapak yang sayang kepada anaknya. Itu terangkum dalam surah Maryam. Dia Nabi Ibrahim karena dia adalah orang yang baik, rata-rata anaknya menjadi nabi. Falamma tasalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim berpisah dengan kaumnya yang menyembah berhala, maka Allah kemudian menganugerahkan kepada Ibrahim keturunan, yaitu Ishak dan Yakub, dan masing-masing Allah mengangkatnya menjadi nabi. Di ayat yang lain, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri Ibrahim seorang anak yang sabar. Anak yang sabar itu Ismail, karena bapaknya soleh, lahir anak-anak yang soleh. Bagaimana mungkin kita mau anak kita soleh kalau kita salah? Bagaimana mungkin kita mau anak kita rajin sholat kalau kita sendiri jamaah tidak rajin sholat? Nabi Ibrahim soleh, semua keturunannya soleh, dan bahkan banyak menjadi nabi. Makanya digelar Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Nabi Muhammad SAW itu cucunya Nabi Ibrahim dari keturunan tingkat ke-29 dari jalur Ismail. Itu mengapa jamaah sekalian tidak sah sholat kalau kita tahiyat tidak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim di sana. Pernahkah kita berpikir kenapa namanya Nabi Ibrahim disebut di situ? Karena memang Nabi Ibrahim adalah pertama kakeknya Nabi, yang kedua Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Disebut Nabi Ibrahim dengan keluarganya, wala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim juga bijaksana sekali. Dalam surah Asy-Syaffat ayat 102, Nabi Ibrahim di sana dijelaskan ketika Allah berfirman, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fansur ma satara qala ya latif al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari ayat ini Pak, kalau Bapak seorang bapak yang baik, di sini Nabi Ibrahim memberikan kita pelajaran. Ketika ingin menyembelih anaknya saja, ketika mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tetap mendiskusikan Pak, mendialogkan. Nah, ada anaknya bicara, fansur ma satara, hei anakku, bagaimana pendapatmu? Saya bermimpi menyembelihmu. Kita sebagai bapak jangan sewenang-wenang kepada anak, jangan egois kepada anak. Ketika ada masalah dalam keluarga, ajak anak kita bicara baik-baik, ajak anak kita diskusi tentang siapa gadis pilihannya, laki-laki pilihannya, pekerjaannya, sekolahnya, atau apapun itu. Ajak untuk berdiskusi, bukan kita yang semua menentukan kehidupan anak kita. Ajak berdiskusi. Begitulah Nabi Ibrahim mengajak Ismail berdiskusi karena ayahnya bijaksana. Maka berkatalah Ismail, ya abatif al-matumah satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau itu memang perintah Allah, maka saya siap dan kau akan mendapati saya sebagai anak yang sabar. Ayahnya patuh, ayahnya ikhlas, ayahnya selalu mendiskusikan apapun masalahnya. Anaknya juga seperti itu. Anak yang sabar, menerima perintah ayahnya, menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam
tidak akan menjadi nabi atau ayah yang baik kalau tidak didukung juga dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Istri yang soleha, istri yang patuh, istri yang dekat dengan Allah. Istri Hajarlah yang mendidik Nabi Ismail semasa kecil ketika dia ditinggalkan di sebuah lembah yang tandus, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada pohon. Yang sekarang tempat itu kita kenal dengan nama Makkah. Coba kita lihat Makkah sekarang. Peradabannya sungguh luar biasa. Dulu tidak ada air, dulu gersang. Siti Hajarlah dan Ismail lah yang pertama kali dalam peristiwa di situ mendapatkan air. Air keluar di bawah kaki Ismail ketika kehausan. Kemudian berkata Siti Hajar, berkumpullah air. Bahasa Arabnya Zamzam, Zamzam, Zamzam. Dia kumpulkan air itu, makanya air itu kita kenal dengan nama air Zamzam. Sejarah kurban, sejarah haji itu adalah peristiwa mengenang beberapa ritualnya, mengenang kehidupan keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Sekarang pertanyaannya sekalian untuk kita renungkan bersama. Keberhasilan Ibrahim dalam mendidik anaknya karena dia ayah yang patuh, yang dekat dengan Allah, selalu mendapatkan petunjuk Allah. Keberhasilan Ismail karena dia juga patuh kepada ayah dan dekat dengan Allah. Begitupun dengan Siti Hajar. Seorang anak itu tergantung dari kedua orang tuanya, mau baik atau tidak. Ma min mauladin illa yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhayyidanihi ayu nasronihi ayu majisani. Anak baru lahir dengan suci fitrah. Ayahnya lah yang menjadikan dia majusi, ayahnya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Kristen, Nasrani, dan ayahnya, ibunya lah pula yang menjadikan dia majusi. Artinya baik atau buruknya anak kita tergantung dari pendidikan, dari akhlak yang dicontohkan, yang diajarkan oleh orang tuanya. Jemaah sekalian, itulah Ibrahim ketika menjadi bapak dan Hajar ketika menjadi ibu. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak di desa Bani Binasa ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang mencontoh Ibrahim dan Siti Hajar dan membina keluarga. Yang terakhir, bagaimana Ibrahim ketika menjadi pemimpin? Dalam konteks kepemimpinan, Nabiullah Ibrahim merupakan teladan yang baik bagi para pemimpin bangsa, mulai dari presiden sampai kepala desa atau bahkan pemimpin yang paling rendah. Beliau merupakan sosok pemimpin yang selalu berusaha mensejahterakan, mendoakan rakyatnya di atas kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Hal ini tercermin dari doa-doa Nabi Ibrahim yang beliau panjatkan kepada Allah. Doa itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 yang bunyinya, wa isqala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Artinya, Tuhanku ya Allah, jadikanlah negeri kami, jadikanlah desa kami ini desa yang aman sentosa. Limpahkanlah rezeki ya Allah dari ragam buah-buahan terhadap mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ibrahim sebagai pemimpin berdoa, semoga itu pohon-pohon lamun-lamun tumbuh, muncul buah, semua jenis tanaman kita. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa semoga aman kampung negerinya. Nabi Ibrahim berdoa semoga sejahtera masyarakatnya. Itu Nabi Ibrahim. Semoga menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita yang dalam sholatnya selalu mendoakan bangsa, negara, desa, dan masyarakat ini. Jamaah sekalian, sebagai kesimpulan, kita berharap dengan barokah peristiwa Idul Adha hari ini akan muncul di kampung kita
Ibrahim muda yang sabar, dekat dengan Allah, punya kecerdasan, kalau dalam bahasa sekolahnya punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan spiritual. Kalau filosofi bagusnya maca, warani, malempu, nama geteng hadir di tengah-tengah kita, pemuda-pemuda desa Bani Binasa. Semoga sebagai orang tua kita juga bisa belajar terus membuka Al-Quran dan kisah-kisah Ibrahim, pelajari. Semoga kita jadi orang tua yang bijaksana, menjadi anak yang bijaksana, sehingga tentu saja semoga desa kita, negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan menjadi kenyataan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari raya Idul Adha hari ini menjadi hari raya Idul Adha terbaik yang pernah kita jalani dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asli sultani. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana la tadak lana samban ila ghafarta. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang datang di masjid ini membawa lumuran dosa, banyak dosa ya Allah, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang di masjid ini membawa kegelisahan dalam jiwa, mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran ila yassarta. Ya Allah, jika di antara kami yang datang di tempat ini membawa kesulitan hidup ya Allah, sulit dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, atau sulit dalam pekerjaan, atau sulit dalam mendapatkan jodoh ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jangan biarkan meninggalkan hari raya ini kecuali Engkau telah ringankan ya Allah segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Allahumma wala dha'inan ila qadaita. Ya Allah, jika ada di antara kami, saudara kami yang sedang terlilit utang piutang, ada utang ya Allah yang susah untuk dibayar ya Allah, maka mohon ya Allah, ringankan, bebaskan segala lilitan hutangnya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan ila syafaita. Ya Allah, jika ada yang hadir di masjid ini sedang sakit ya Allah, atau keluarganya, istri, anaknya, saudaranya, ibunya, bapaknya sedang sakit di rumah ya Allah, maka tolong ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan masjid ini ya Allah sebelum Engkau angkat dan sembuhkan segala penyakit kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ftah lana abwabal khair. Ya Allah, sejak pagi ini hingga seterusnya ya Allah, kami mohon bukakanlah pintu-pintu kebaikan ya Allah, wa abwabal barakah, pintu keberkahan, wa abwabal ni'mah, pintu nikmat, wa abwabal rizki, pintu rizki, wa abwabal quwwah,
pintu kekuatan, wa abwabas sihah, pintu kesehatan, wa abwabas salamah, pintu keselamatan, wa abwabal afiyah, pintu kebugaran, wa abwabal ilmi, pintu ilmu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, untuk anak-anak kami dan pasangan kami, suami atau istri kami, ya Allah, Allahumma rabbi habli minas solihin, jadikanlah anak kami soleh dan soleha. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang soleha, suami-suami yang soleh, anak dan keturunan yang menjadi penyenang, penyejuk hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, untuk orang tua kami, ya Allah, Allahumma ghfir lana sunubana wa walidina warhamhum kama rabbarna shighara. Ampuni dosanya, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kecil. Untuk kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau mendengar doa, ya Allah. Untuk pemimpin kami, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang baik hati, pemimpin yang adil, pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang mendengar keluhan rakyatnya, pemimpin yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Buatlah mereka, ya Allah, menjadi pemimpin yang mencintai rakyat dan mencintai rakyatnya. Berikanlah taufik kepada para pemimpin, ya Allah, untuk senantiasa berada pada jalan-Mu yang lurus. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertaubat ya Allah, dan hanya kepadamu kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.